Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Perang Dunia Kedua kalau mau dicari dalangnya kan udah jelas lah ya. Ya Hitler dan juga antek-antek Nazi tuh yang sangat menyebabkan seisi dunia menjadi kacau. Nah, masalahnya setelah kalah, nggak mungkin tuh pemikiran ekstrim mereka bisa dihilangkan secepat itu. Jadi jelas lah, butuh gebrakan yang besar juga buat menghapus semuanya ya. Pertanyaannya, apa dunia malah ikutin caranya Nazi juga dengan genosida di berbagai wilayah? Atau punya cara lain buat menanggulangi itu semua? Dan bagaimana sih cara Jerman bisa bersihin Nazi segitu cepatnya setelah Perang Dunia Kedua berakhir? Untuk tahu semua jawabannya, hai gua Andre, yuk kita bahas. Keadaan awal Jerman. Kita semua sudah lihat lah ya, gimana ketar-ketirnya Jerman habis ditinggal sama Hitler. Macam anak ayam ditinggal sama induknya aja kan? Sekarang fokusnya mereka jadi begini, gimana caranya ngeriset satu negara yang sudah keracunan ideologi ekstrim selama bertahun-tahun. Dan pemimpin saat itu cukup bijak sih buat nanda tanganin penyerahan Jerman ke sekutu. Nah, di konferensi Yalta pada tahun 1945, ada 3 orang yang paling berpengaruh suaranya nih teman-teman. Yaitu pertama, Winston Churchill dari Inggris, Franklin D. Roosevelt yang mewakili Amerika, sementara Joseph Stalin mewakili Uni Soviet. Uni Soviet atau Rusia pas masih belum pecah tuh diajak biar bisa menentukan gimana arah dunia ke depan biar mereka tuh ngerasa kerasan dan gak kayak dimusuhin lagi. Jadi semua tuh bakal ditentuin sama orang-orang ini dan mereka setuju buat tanggung jawab rame-rame menjalankan proses denazifikasi. Jadi penghapusannya tuh gak cuma ajarannya doang ya, tapi orang-orangnya pun bisa dibersihin kalau aja mereka punya pengaruh buruk buat kedepannya dan udah gitu gak mau berubah juga. Cuma ini kan pertemuannya berlangsung tuh di bulan Februari ya, mereka tuh masih harus ngurusin Jepang dulu yang tetap ngeyel soalnya nih. Baru setelah semuanya sudah menyerah, akhirnya ada pengumuman di deklarasi Potsdam yang intinya semua anggota partai Nazi nggak boleh ambil bagian lagi di pos-pos penting. Nah, untungnya sekutu juga udah belajar dari Perang Dunia Pertama yang ibaratnya salah langkah tuh dan malah memiskinkan Jerman waktu kalah perang. Nggak taunya ada orang kayak Hitler tuh yang bisa bikin semua hinaan dan juga caci makian jadi bahan bakar, terus cari kambing hitam lainnya tuh, yaitu kaum Yahudi. Nah, kan mereka tuh sudah sadar nih apa penyebabnya. Kalau dibiarin, nanti bakal terulang lagi dan gak ada habisnya. Sehingga sekarang, ya gak cuma dikalahin, tapi dicabut sampai ke akar-akarnya. Memang ujungnya juga Jerman tuh pasti banyak rendah lagi. Cuma kalau gak ada yang ekstrim gitu, akhirnya kan bakal susah damai, dan Eropa pun juga susah buat bisa bersatu kan? Pendudukan sekutu dan metode denazifikasi. Kegiatan bebersih ini sudah dimulai dari anggota tingkat tinggi Partai Nazi yang diadil di pengadilan Nuremberg pada tahun 1945 dan 1946. Cuma ya agak berat lah buat nyapu bersih sosok berpengaruh kayak begitu. Ada kali kira-kira ribuan pejabat dan perwira yang malah jadi buronannya sekutu. Mereka berhasil tuh melarikan diri ke Argentina karena ada jalur tikus yang bisa dilewatin tanpa terdeteksi. Dimana biasanya rutenya itu kalau nggak dari negara Skandinavia, ya lewat Spanyol ataupun Vatikan teman-teman. Padahal mah yang nyerahin diri dan juga mau ninggalin doktrinnya Nazi pada diterima sekutu juga kok. Kan pasti ada dong yang punya keahlian dan juga pengetahuan brilian ya. Pokoknya yang terpenting sih, mereka tuh ngaku salah kayak ajaran barunya sekutu. Terus memang bertekad nyingkirin karya-karya ideologi Nazinya mereka selama ini. Udah ada 30.000 buku, majalah dan juga media cetak yang dimusnahin karena bebersih tadi. Soalnya kalau sampai berani nyimpen nih, bakal ada hukuman yang cukup berat menanti di depannya. Termasuk juga lambang-lambang atau simbol yang berkaitan tuh sama mereka. Apalagi museum juga disuruh buang semua tuh barang-barangnya Nazi. Dan tidak ada yang boleh dipajang biar nggak menjadi monumen peringatannya mereka. Terus Angkatan Darat Amerika juga mulai nguasain media Jerman dari surat kabar sampai stasiun radio dan juga lainnya teman-teman. Supaya penyebaran berita dan juga informasi itu nantinya cuma ada materi pro-demokrasi dan anti-Nazi saja. Jadi Jerman pas itu bener-bener dibongkar abis-abisan deh. Termasuk wilayahnya dibagi jadi 4 zona pendudukan. Barat lautnya nantinya dikontrol tuh sama Inggris. Bagian barat daya ada Prancis, tenggaranya dipegang sama Amerika Serikat, dan timur laut ini baru jatahnya Uni Soviet. Nah, tapi gimana kalau orang-orangnya pada tetap ngeyel tuh dan ngotot gak ngikutin maunya sekutu? Maka sama kayak pelarian yang kabur ke Argentina tadi. Mereka bakal diburu terus dijeblosin ke kamp konsentrasi kalau sampai nekat ngelawan atau bahkan terbukti masih aktif. Ada kali itu 400.000 orang yang ditangkap tanpa adanya pengadilan sampai tahun 50-an teman-teman. Karena terbukti masih ngedukung Nazi dan bikin gerakan bawah tanah. Ya biasa sih, kalau yang ekstrim banget dan udah nggak bisa disembuhin lagi jalan pikirnya,
sebenarnya mereka tuh nggak bakal dapat pengampunan sehingga harus dihukum mati. Soalnya dilihat dari caranya Sekutu tuh, mereka juga cukup ekstrim sih. Misalkan dari media macam saluran TV tadi, mereka tuh muterin tayangan nih, dimana nunjukin kalau perbuatan Nazi itu dulunya jatohnya malu-maluin abis banget. Sampai disalah-salahin gitu deh, gara-gara mereka nih kekejaman itu sampai terjadi. Habis itu mulai muncul rasa bersalah kan? Ya biar harapannya sisi kemanusiaannya bisa balik dan akhirnya bisa berubah total. Lalu banyak juga poster propaganda yang ditempelin di kota-kota soal kondisinya para korban. Ditambah lagi di bawahnya itu ada tulisan seperti ini: semua kekejaman ini adalah salahmu. Bahkan kota-kota di dekat kamp konsentrasinya Nazi ikut disalahin juga loh. Soalnya kan semua ini terjadi di wilayahnya. Masa nggak bisa mencegah sih? Terus akan belum cukup juga, warga sekitar disuruh bantu gali serta mengangkat kuburan massal yang main dilempar begitu aja sebelumnya. Karena habis itu mereka-mereka yang sudah meninggal ini mau dikuburin ke tempat yang lebih layak. Tapi nggak jarang juga mayat ini dijadikan sebagai arak-arakan abis dimasukin ke truk gitu, terus ngelewatin kota-kota untuk dipertontonkan kepada para penduduk di sana ataupun disaksikan tentara Wehrmacht, yaitu angkatan bersenjata khusus miliknya Nazi. Jadi di sini psikologisnya bakal disenggol teman-teman, agar perlahan-lahan pada kecuci otaknya biar nggak ngelakuin kejahatan serupa karena ada rasa trauma serta kesedihan yang begitu mendalam. Konsekuensi hukum dan pengadilan. Ibaratnya tuh, mereka ini lagi mau ngubah orang jahat jadi orang baik, sehingga perlu dicekokin ajaran moral biar lebih beradab gitu. Kerjanya memang nggak mudah, karena walaupun yang aktif di Nazi cuma 10% dari populasinya Jerman, tapi 90% lainnya kan tetap dipekerjakan juga sama mereka. Semua ini sudah diatur di petunjuk nomor 24 dalam aturan hukum 104 ya, di mana golongan kelas bawah masih tetap dianggap tersangka tingkat rendah. Jadi kalau mereka tuh cuma kerja doang, biasanya sih bakal dilepas karena ada yang sifatnya paksaan juga kan. Tapi kalau pengikut atau pendukung itu dianggapnya pelanggaran ringan, tapi tetap didenda teman-teman dan juga diawasin biar nggak bakal begini lagi. Nah, mulai berat di orang-orang dengan kejahatan ringan yang bakal dihukum 3 tahun penjara. Sementara macam aktivis atau pencari keuntungan tuh bakal dihukum 10 tahun karena mereka jatuhnya sudah ngedukung banget nih. Jadi, ini semua tuh masih ada kemungkinan buat dibebasin teman-teman sebenarnya. Ada kok yang lolos, bahkan dapat kerja lagi buat jadi penyiar radio karena memang bobot kesalahannya tuh tidak begitu besar. Tapi untuk para pemimpin, apalagi sampai punya pengaruh buat ngabisin orang, ya levelnya mereka udah berbeda nih. Contoh persidangannya itu bisa dilihat di pengadilan Nuremberg yang dimulai dari November 1945 sampai Oktober 1946, di mana sudah mengadili 24 petinggi Nazi. Ada 4 nih kriteria hukum yang jadi fokus utama di pengadilan ini ya. Kira-kira mereka tuh berpartisipasi atau enggak waktu nyusun rencana atau konspirasi Nazi. Terus eksekusi rencananya sampai sejauh mana, atau malah ikut serta dalam perang tuh. Dan yang terakhir, mereka ngelakuin kejahatan terhadap kemanusiaan juga atau enggak nih. Mayoritas memang bakal kena, dan hukumannya itu kebanyakan adalah penjara seumur hidup atau malah dieksekusi. Walaupun ada juga sih yang saking loyalnya jadi ikut-ikutan bundir tuh kayak junjungannya itu. Tapi faktor ini jadi paling krusial teman-teman, karena habis dicopot dari jabatan dan juga nggak punya pengaruh, kan otomatis yang ngejalanin pemerintahan orang baru semua tuh. Jadi Sekutu bisa percaya sama pemerintah sekarang kalau mereka tuh bakal komitmen buat nerusin hal-hal baik biar Jerman jalannya ke arah positif dan tidak ada lagi kekacauan ekstrim di kemudian hari. Habisnya nggak mungkin dong Sekutu lagi yang harus ngawasin bahkan sampai kendali sampai sekarang. Tiap negara kan harus punya tuh pemimpin yang fokus ke rakyatnya sendiri dong ya. Nah, akhirnya dibentuklah tuh pengadilan yang dijuluki sebagai Spruchkammer, di mana sistemnya ya interogasi internal untuk dapetin pembuktian saja lewat ratusan pertanyaan dan juga harus dijawab dengan lengkap juga teman-teman. Sayangnya banyak banget nih yang ngibul di sini, sehingga jatuhnya ya sebagian besar ngasih keterangan palsu tentang karir politik atau keikutsertaannya, di mana hanya 1,4% doang yang berakhir dihukum sebagai pelanggaran berat. Makanya sama aja sih, masih ada yang sembunyi-sembunyi di tengah masyarakat, namun untungnya berhasil diredam saja karena keamanannya sudah ditingkatkan berkali-kali lipat. Jadi kalau ancaman buat bangkit lagi kayaknya enggak ya, walaupun gerakan macam neo-Nazi di zaman modern mulai diwaspadai juga sebagai ancaman nih. Perbedaan penerapan hukum. Masih ingat gak sih tadi Jerman tuh dibagi jadi 4 wilayah? Nah ternyata
hal ini ngefek juga loh ke cara penegakan hukumnya. Contohnya yang bagian Amerika Serikat tuh, fokus ke pemecatan orang Nazi yang aktif di pemerintahan. Sambil mereka tuh promosiin demokrasi dan juga ngasih prinsip-prinsip buat publik supaya nentang ajaran komunisme. Kalau wilayahnya Inggris malah beda lagi. Mereka mah bikin efisiensi administrasi dan fokus ngebangun ekonomi di dalamnya juga. Tapi susahnya karena beda budaya dan juga kebiasaan, ya akhirnya prosesnya terlambat dan udah gitu ribet pula. Di bagiannya Prancis malah menting itu urusan nasionalnya Prancis, kayak nyapu bersih Nazi dari layanan sipil dan mempreteli senjata ataupun aktivitas industrialisasi Jerman. Mungkin masih trauma kali ya, mengingat gimana mereka tuh digempur habis-habisan, makanya sekarang dicegah biar nggak bisa semudah itu bangkitin mesin perangnya lagi. Nah, Soviet justru malah lebih rapi lagi. Mereka terorganisir tuh dan juga bener-bener solid gitu, kayaknya karena efek sistem komunis diterapin di sini. Di saat yang lain tuh masih bersih-bersih bahkan malah ada yang terbelakang, bagian ini justru berkembang teman-teman secara pesat karena dibantuin. Jadi, Soviet itu malah pakai wilayah ini sebagai gerbang masuk ke Eropa buat nyebarin paham komunismenya gitu ke negara-negara tetangga. Terus nih ya, mereka ternyata sama kayak Amerika. Gara-gara perang dingin dan juga keduanya bersaing ketat, akhirnya orang Jerman terutama yang pinter-pinter pada ditarikin tuh. Tujuannya apa? Biar bisa bikin teknologi yang makin canggih dari pesaingnya. Dan akhirnya bukannya menghukum, malah jadi ngerangkul orang-orangnya Nazi. Operasi Paperclip punya Amerika misalnya deh. Mereka rekrut tuh ilmuwan top kayak si Wernher von Braun yang dianggap bersih teman-teman. Soalnya memang kerjaan dia dulu tuh buat penelitian militer khusus antariksa macam roket. Walaupun dulu pas diselidiki ya terlibat juga sih buat nyuruh kerja paksa bawahannya di camp konsentrasi. Nah lucunya Amerika kan mulai pertama tuh karena dia malah ketakutan Prancis atau Soviet yang gerak duluan. Soalnya giliran mereka tuh tiba-tiba punya roket dan senjata lainnya, udah pasti nggak bisa ditaklukkan punya kan. Ya lama-kelamaan pengadilan di bagian mereka juga jadi lebih lembek. Dimana banyak paket plus-plusnya tuh buat yang mau patuh sama Amerika gitulah intinya. Kayak contohnya deh, pengampunan lebih sering diterima asal mau bantu masuk ke proyek rahasianya yang akhirnya dipandang sama orang-orang sebagai geng Nazi kecil atau nama lainnya unit kesatuan kekejaman terbaru. Secara jumlah sih kelompoknya memang gak banyak, tapi hampir semua yang tersisa kan pada berpengalaman. Jadi bisa ngasih keuntungan toh. Akhir denasifikasi. Sampai satu titik di mana mereka tuh mulai mikir ini semua nggak akan nguntungin. Akhirnya mau Amerika ataupun Uni Soviet mundur dari perjanjian awal. Pertama Soviet duluan nih yang nyetop denasifikasi mereka di bulan Februari tahun 1948, di mana tujuannya biar bisa bebas dari aturan. Nggak taunya Amerika juga ikut-ikutan tuh teman-teman. Tapi mereka pinter nih karena bikin saingannya itu kelihatan lebih jelek dulu, di mana pakai ngomong kalau ideologi komunisme nggak kalah jahat dan bisa menjadi ancaman. Baru abis itu lempar tanggung jawab deh ke otoritas Jerman yang akhir-akhirnya terjadi pembatalan kegerakan denasifikasi itu. Jadi di tanggal 11 Mei 1951, Jerman mengesahkan undang-undang baru di mana intinya yang kehilangan pekerjaan karena pelanggarannya ringan boleh balik lagi atau bahkan bekerja sebagai pegawai sipil juga. Abis itu di tanggal 6 Oktober 1952 ada aturan tambahan yang memulihkan status orang-orang ini sehingga sudah nggak bisa dikucilin lagi di tengah-tengah masyarakat karena perlakuan buruknya di masa lalu ya. Sampai akhirnya terbentuklah tuh wilayah Jerman Barat dan juga Jerman Timur yang menguatkan status rakyatnya kalau mereka sudah direhabilitasi secara total. Jadi udah nggak ada ya istilah Nazi-Nazian lagi di zaman itu karena semuanya sekarang dianggap sebagai Jerman saja. Soalnya mereka tuh mau maju teman-teman karena melihat ke depannya ada ancaman-ancaman lain seperti partai komunis dari tetangganya tuh misalkan. Ya mereka juga pengen lah bikin senjata ataupun alat pertahanan tapi basisnya masih manusiawi dan bukannya jadi alat pemusnah massal kayak dulu lagi lah intinya teman-teman. Ya memang masih ada aja pasti orang Nazi yang bergerak di balik layar, tapi karena kepalanya sudah dibersihin duluan, harusnya nggak sampai ekstrim yang gimana-gimana banget lah ya. Jadi menurut kalian gimana nih? Kejam juga nggak sih si Sekutu tuh buat ngebersihin orang-orang yang Nazi yang tersisa? Atau emang udah setimpal aja gitu sama kelakuannya dulu? Jadi memang mesti revolusi gede-gedean buat masa depan lebih baik. Coba ya, tulis pendapat kalian lewat kolom komentar di bawah teman-teman. Karena segitu dulu aja guys video hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.